Udah bisa lihat? Udah Iqbal, bisa ya? Sudah, Pak. Oke, kita balik lagi ke PPT kita. Oke. Udah muncul lagi kan? Iqbal, sudah? Sudah, Pak. PPT-nya sudah muncul? Sudah ya? Oke. Ini substansi perubahan yang keempat gitu ya dari 5 slide ini ya. Nah, ini untuk unit eselon 1 pengukuran versi PMK 214 dan PMK 22 ini tetap, namun di sini ada catatan untuk pengisian ini ya RIOP, Pak RIOP, RIOP itu rincian ya, rincian RIOP apa singkatannya udah familiar enggak? RIOP ya sesuai dengan destinasinya itu dapat mencapai lebih dari 100%, tapi dibatasi maksimal itu 120% gitu ya. Jadi sama dengan juga RPRO ya, realisasi volume rincian output gitu ya. Ini bisa di atas 100%, tapi maksimalnya adalah 120% gitu ya. Ini ancer-ancer 120% ini biasanya kita untuk menentukan target kinerja gitu ya. Jadi kalau di PK instan, kalau misalnya kayak seperti kontrak kinerja dosen gitu ya, jam pelatihan itu masuk kontrak kinerja, itu seringkali dosen ikut diklat itu kebanyakan gitu ya, terlalu banyak. Jadi IQ itu terlalu mudah dicapai gitu ya. Jadi di atas sudah mencapai 120% artinya nggak terlalu menantang lagi gitu ya. Nah, tapi kalau dia misalnya di hasil evaluasi kinerjanya itu nilainya di bawah 80 gitu ya. Nah, itu tanda bahwa target kinerjanya itu terlalu sulit untuk dicapai gitu ya. Nah, jadi perlu ditinjau ulang gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kayak penelitian gitu di IQ-nya dosen itu IQ yang sangat sulit gitu ya, sangat sulit untuk bisa tercapai gitu ya. Jadi tapi nggak tahu gitu ya, dari tahun ke tahun sepertinya dari atasan gitu ya, untuk yang ikut penelitian dinaikkan terus gitu ya. Jadi ini agak-agak ini juga gitu ya, memberatkan ya. Kalau yang udah tercapai biasanya dinaikkan lagi target ininya, target kinerjanya gitu ya. Dulu kan kita pernah belajar di PPK bagaimana cara menentukan kriteria gitu ya, target kinerja yang baik gitu ya. Ada dengan istilahnya SMART gitu ya, specific, measurable, ya, achievable. Achievable itu dapat dicapai gitu ya. Harusnya dengan ada kriteria itu achievable, artinya dalam penentuan target kinerja juga harus memperhitungkan gitu ya, ketercapaiannya gitu ya. Kalau terlalu sulit ya jangan pula gitu ya. Terlalu mudah ya jangan pula gitu, seperti itu gitu ya, moderat lah gitu ya. Jadi harusnya sih yang tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah untuk dicapai seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada yang sudah dapat RIOP itu singkatan apa? Kalau OP-nya output program, kalau I-nya indikator, bukan? Apa RIOP? Indikator kayaknya Pak, realisasi indikator. Realisasi indikator output program gitu. Iya. 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 Realisasi. Masa ada indikator realisasi? Coba. Rincian apa realisasi? Coba. Mungkin ada sudah ketemu. Oh ya benar. Realisasi, iya. Indikator output program. Benar ya? Benar ya? Realisasi indikator output program. RIOP ya. Oke, lanjut. Ini kita sudah.
mau pindah dia kayaknya harus PPT. Udah ya. Yang terakhir juga ada substansi perubahan, ada pembatasan nilai tertinggi gitu ya, dan juga pembatasan nilai terendah gitu ya. Kemudian ada penyusunan istilah dan penambahan struktur KRO dan RO ya. Ini mungkin substansi perubahannya. Bapak dapat PPT ini dari teman Bapak yang di Subdit EKP ya, di Direktorat Sistem Penganggaran di DJA. Kalau cuman PPT-nya isinya tulisan biasanya bikin ngantuk ya gitu Prima ya. Jadi ya Bapak minta ke Bapak itu yang ada di Subdit EKP ya, evaluasi kinerja penganggaran kementerian lembaga seperti itu. Oke, mungkin Prima atau Iqbal ya pernah nanyakan gitu ya, gimana untuk nilai UTS kami Pak gitu ya. Mungkin was-was juga ya. Iqbal gimana Iqbal? Agak optimis atau pesimis atau biasa-biasa aja gitu? Gimana Iqbal? Kalau lihat ininya kemarin. Iqbal gimana? Insya Allah aja sih Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Bapak sih ya agak khawatir juga, apalagi kemarin ada Pak Irwan yang sudah selesai ngoreksi gitu ya. Nilai rata-rata kelas yang di tempat Pak Irwan itu cuma 63 kalau nggak salah. 63. Tapi ranknya jauh gitu. Ada yang nilainya 85 ya tertingginya kalau nggak salah. Terendahnya ada di bawah 40 gitu. Wah, kasihan juga gitu kan. Seperti itu. Dan kemarin juga Bapak dapat ini ya informasi bahwa untuk yang kelas Bapak dan kelasnya Pak Pur ini dijadikan pilot project gitu ya, pilot project untuk koreksi LJU secara silang gitu ya. Ini ada keputusan direktur, katanya mulai UTS tahun ini itu diadakan pilot project dulu ya, jadi tidak semua mata kuliah, tapi kemungkinan besar untuk di semester di UAS kemungkinan bisa diterapkan secara penuh gitu ya. Jadi kelas Bapak mengampu 3 kelas ini disilang gitu ya. Jadi yang ngoreksi kelas 608, 609, 610 itu nanti Pak Wur gitu ya. Nah, sedangkan Bapak ngoreksi kelas 601, 602, 603. Bapak tadi sudah coba koreksi yang kelas 601 gitu ya. Ternyata memang belum ada yang nilainya di atas 80 gitu ya. Jadi waduh kayaknya memang benar gitu ya, apalagi nomor berapa itu nomor yang ada menghitung IPA gitu ya. Itu IPA itu banyak yang ya keliru, padahal itu nilainya lumayan besar itu ya, nilainya 45 ya. 45 nilainya itu bobotnya. Jadi ya mungkin nanti kalau Bapak udah selesai ngoreksi seluruh kelas 601 sampai 603 dan Pak Wur juga sudah selesai, nanti Bapak komunikasi dengan Pak Wur gimana nih gitu ya. Nilai rata-ratanya bisa nggak dibantu nih si mahasiswa gitu ya. Kalau kemarin ini kesepakatan IPA ada upah ngitungnya gitu ya. Jadi kalau salah menjawab itu dikasih nilai 1 gitu ya, dikasih nilai 1. Jadi kalau benar ya dihitung nilainya full gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau nomor IPA itu dia kalau ada 9 itu ya, 9 dikali 5, 45 itu kan. Jadi kalau salah itu masih dikasih bobot ininya upah ngitung gitu 1 poin gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu gitu ya nilai Anda gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya breaking news-nya gitu ya. Oke, untuk deadline-nya paling lambat itu tanggal 17 ya, nilai harus di-store ke BAK seperti itu. Ya, nggak usah khawatir gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau nilainya kurang optimal bisa diupayakan di UAS nilainya lebih tinggi lah gitu ya. Karena kan kalau yang
UAS materinya ini menghitung EK relatif lebih mudah dibanding menghitung IKPA seperti itu ya. Oke, ini proporsi nilai kinerja anggaran ya. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Nilai kinerja Kementerian Mohon Lembaga. maaf, izin Ya. lengkap kita SS dulu atau gimana nih Pak? Oh ya, screenshot dulu ya, Bapak balik ke PPT awal ya, biar kelihatan ininya mulai ini ya, tanggal Bapak sampaikan tanggal 14 ya. Oke, silakan di screenshot dulu Iqbal ya. Oke, Bapak hidupin dulu kali punya Bapak ya, biar Oh, Bapak iya. kelihatan ya. Nah, coba Iqbal, lupa Bapak ngidupinnya. Screenshot dulu Iqbal ya. Ya, aman Iqbal? Udah Pak. Udah ya. Tadi lupa Bapak hidupin videonya. Mana dosennya kan nggak ada. Dimatiin. Nah, mudah-mudahan sinyal Bapak bagus lagi lah ya. Oke. Jadi kita sudah sampai penilaian ini ya, bagian ini ya, bagian penilaian ini ya. Dan untuk proporsi nilai kinerja anggaran. Oke, ini dulu gitu ya di PMK 249 2011 itu ada keinginan untuk penilaian EK ini kan ada 3 aspek gitu ya. Ada aspek implementasi, ada aspek manfaat, dan aspek konteks. Nah, di PMK 249 tahun 2011 itu sudah dinyatakan gitu ya, bahwa untuk aspek implementasi dia sepertiganya gitu ya. Aspek implementasi sepertiga, maka nilainya 33,3% gitu ya. Dan aspek manfaat 66,7%. Nah, saat itu ada kepikiran gitu ya, ini aspek konteks mau dikasih bobot berapa gitu ya. Nah, jadi di rapat-rapat finalisasi PMK 249 tahun 2011 itu ada kepikiran gitu ya. Tapi susah kata itu akhirnya kan. Susah nih ngasih bobotnya, gimana cara ini aspek konteksnya seperti itu kan. Jadi ternyata ini masih jadi PR juga bagi Ditjen Anggaran ya, jajaran di Kementerian Keuangan, karena kita belum bisa ya untuk memberikan bobot untuk aspek konteks gitu ya. Jadi baru bisa untuk aspek implementasi dan aspek manfaat. Mungkin Anda nanti setelah berkarir di Ditjen Anggaran atau di tempat yang lain bisa ini ya, bisa memformulasikan gitu ya, aspek konteks ini dapat bobot berapa gitu ya. Ini masih jadi PR lah bagi Kementerian Keuangan CKDJA gitu ya, karena belum bisa. Kalau nggak salah kan di PPT yang kita itu ada untuk melibatkan akademisi gitu ya dan pihak-pihak lain. Nah itu kita undang sebetulnya ketika melakukan finalisasi PMK 249 tahun 2011, kita mau belajar best practice-nya seperti apa, makanya dilibatkan akademisi. Tapi ternyata juga tidak mudah gitu ya untuk memberikan bobot untuk aspek konteks gitu ya. Aspek konteks itu kan terkait dengan apa tuh? Kita dulu sudah belajar tentang logic model kan? Logic model. Nah, logic model itu. Jadi aspek konteks itu dia menilai gitu ya, mengevaluasi dari mulai input, proses, output, outcome hingga impact gitu ya. Apakah itu dia sudah sesuai dengan dinamika perubahan gitu ya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi untuk ngasih bobotnya berapa itu jadi masih agak belum dapat dirumuskan jadi gitu ya. Nah, Pak, ini momen aspek konteks ini biasanya dilakukan ketika ada perubahan kebijakan gitu ya, misalnya kebijakan SPP. Nah, logic modelnya si KL itu apakah masih relevan atau tidak gitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan sekitar 5 tahun sekali gitu ya, terkait perumusan outcome terutama seperti itu ya. Jadi untuk sementara masih penilaian nilai kinerja anggaran
hanya dari dua aspek saja, aspek manfaat dan aspek implementasi gitu ya. Jadi sepertiganya implementasi, 2/3-nya aspek manfaat gitu ya. Adapun untuk masing-masing bobot untuk di aspek implementasi, ya ini yang paling tinggi capaian realisasi output, ini capaian region output ini ya, RO 43,5%, efisiensi 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2%, dan penyerapan anggaran yang paling kecil 9,7%, gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas tentang proporsi nilai kinerja anggaran. Nanti kita akan praktik menghitung gitu ya di pertemuan ke ini ya, ke-9 gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana menghitung gitu ya, menilai kinerja anggaran Kementerian Lembaga. Oke, selanjutnya juga tadi ada penguatan regulasi hasil EK tadi gitu ya. Bapak udah sebutkan tadi ada payung hukumnya ditingkatkan dari semula Keputusan Menteri Keuangan menjadi Perpres nomor 42 tahun 2020, kemudian Perpres 42 tahun 2020 itu ditindaklanjuti lagi dengan PMK nomor 2 tahun 2021 dan KMK nomor 118, KMK titik 02 tahun 2021, penetapan KL yang diberikan kinerja anggaran KL di tahun anggaran 2020 seperti itu ya. Oke, itu mungkin ya untuk yang materi suplemennya biar agak lebih mudah dipahami ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ngasih komentar, ngasih pendapat, silakan. Sebelum kita masuk ke PPT yang ada di LMS kita gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Prima? Belum? Atau Rizky? Tanya, Pak. Tapi Belum? izin bertanya, Pak. Ada? Oh iya. Halo, Siapa nih? Coba. Pak. Tapi terkait itu, Pak, Pak yang utama, Wildan ya? Pak. Gimana Wildan? Izin bertanya terkait IPA yang UTS, bisa nggak, Pak? Masih bisa. Oh iya. Gimana? Yang nomor berapa? IPA nomor 3 ya? Nomor IPA itu? Iya, Pak. Apa nomor? Terkait, Iya. yang terkait perhitungan penalti di UPTUP itu, Pak. Oh. Iya, Bapak belum cek lagi nih ya. Ini kemarin juga di kelas 610 itu si ini Regita juga nanyakan hal itu juga gitu ya. Kalau nggak salah ini gimana sih Pak? Ini kan yang penalti ya. Mungkin nanti Bapak cek lagi Iqbal ya, nanti mungkin Bapak bisa share nanti kunci jawabannya, tolong dicek sama-sama gitu ya. Jadi kalau memang di kunci jawabannya agak berbeda gitu ya, atau kurang tepat, nanti Bapak bisa sampaikan kepada Dosko untuk melakukan inilah ya, penyesuaian lagi. Ya, sepakat Wildan ya. Mungkin Bapak share aja nanti kunci jawaban yang lengkap, yang versi Excel-nya juga ada ini ya. Kalau ngecek satu-satu, khawatirnya waktu kita banyak habis kebuang untuk itu. Ya, tolong Wildan nanti Bapak kirimin kunci jawabannya ya. Sepakat Wildan ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya sama-sama. Ini kan tinggal Anda aja nih yang kelas reguler itu ya. Nah, Bapak sih nggak sepakat juga sebenarnya. Kalau kunci jawaban ngapain sih harus dirahasiakan, nggak boleh di-share ke mahasiswa. Karena Bapak berapa kali itu untuk mata kuliah pengadaan barang jasa pemerintah, kalau Bapak jadi doskonya gitu ya, Bapak selalu share kunci jawabannya gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kan pikirkan lagi mau bikin soal apa lagi gitu kan. Jadi kalau yang Pak Irwan biasanya dia wanti-wanti jangan di-share ya kunci jawabannya gitu ya. Susah nih bikin soalnya gitu kan. Tapi kalau Bapak sih agak berbeda pendapat gitu ya. Nggak apa-apa nanti bikin soal lagi juga nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu. Apalagi kan ada ini lulusan terakhir ibaratnya gitu ya, yang reguler. Betul nggak Wildan? Toh tahun depan belum tentu ini kan, belum tentu semester depan ada yang mata kuliah ini lagi kan Monef kan, paling enggak harus berapa tahun baru
ketemu mata kuliah ini gitu kan. Nah, jadi kemarin itu ada dari ada surat dari Sekdijen Perbendaharaan gitu ya, apa namanya, Pak Sekdijen Anggaran itu Didik Khairul gitu ya. Dia meminta ini kelas gitu ya, ada kelas khusus untuk pegawai Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi mahasiswa D3 KBN ahli program gitu ya. Nah, Anda kan bisa dianggap ini lulusan D3 KBN reguler yang terakhir gitu. Betul nggak, Widan? Karena setelah itu kan dari pegawai kan, sebenarnya dari D1. Dari D1 KBN itu ada di data sekitar 600-an lebih. Ini mereka akan disekolahkan di PKN STAN untuk dididik menjadi mahasiswa D3 KBN ahli program. Nah, kalau mereka mulainya dari D1 kan belum langsung dapat mata kuliah monet anggaran di semester 3-nya kan. Paling semester akhir baru mereka ketemu mata kuliah monet anggaran seperti itu. Nah, kemarin juga diminta dipres itunya masa studinya. Jadi D3 KBN ahli program itu cukup ditempuh dalam waktu 3 semester saja, begitu ya. Jadi seharusnya kan kalau yang kurikulum lama itu 4 semester gitu ya. Nah, ini diminta dipadatkan menjadi 1,5 tahun saja. Dan di D4-nya juga mereka cukup menempuh 1,5 tahun juga. Ya, jadi dipercepat satu semester seperti itu dengan anggapan bahwa mereka sudah menjadi pegawai gitu ya, mata kuliah tertentu yang bisa dilakukan di blended learning gitu ya, bisa praktek di kantor, itu bisa dihilangkan seperti itu. Jadi beban studinya menjadi berkurang dan masa studi juga lebih singkat seperti itu. Itu ya. Jadi kalau angkatan pertama D3 KBN itu Bapak gitu ya, tahun 98, Anda bisa menghitung. Anda angkatan berapa nih, angkatan terakhir? Kalau 98 itu angkatan pertama, D3 KBN, dan lulusan terakhir D3 KBN reguler adalah Anda gitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya untuk yang PPT standar dari LMS ya. Ini pokok bahasan kita ini ada konsep dasar, ada evaluasi, tadi ada aspek implementasi, manfaat, konteks, dan EK non-reguler, serta hasil EK gitu ya. Ini merujuk kepada PMK 22 tahun 2021 ya. Oke, ini agak berbeda dengan paparan yang Bapak tadi. Ini urgensi yang melatar belakangi perlunya EK gitu ya. Ini di sini di slide ini disebutkan Sri Mulyani tegur Kementerian Perhubungan karena dianggap daya serap anggarannya itu relatif masih kecil gitu ya. Anggarannya banyak tapi daya serap anggarannya kecil gitu ya. Ini disampaikan Bu SMI ketika dilaksanakan rakor penyusunan pagu kebutuhan rencana kerja dan anggaran tahun 2019 di Kemenhub tahun 2000 tanggal 1 Februari 2018 gitu ya. Dia Bu Menteri juga dikutip ini omongannya gitu ya, bahwa dia bilang, saya melihat ya dalam mengelola APBN ada optimalisasi gitu ya, ada optimalisasi yang bisa kita push gitu ya, kita bisa push lagi mengenai konsep value for money gitu ya, value for money. Berapa nilai yang harus kita dapat dengan anggaran belanja sekian gitu ya. Jadi Bu Sri Mulyani sering menyatakan dengan 1 triliun kita bisa bangun jalan sepanjang berapa kilometer. Dengan 1 triliun kita bisa bayar gaji personil TNI Polri sebanyak berapa personil gitu ya. Itu yang dimaksud dengan value for money versinya Bu Sri Mulyani gitu ya, Indrawati.
Oke. Selanjutnya juga ini kalau nggak salah juga pernah menyampaikan Bu Sri Mulyani itu juga pernah menyampaikan bukan Sri Mulyani, bahkan Presiden Jokowi gitu ya pernah menyampaikan dia pernah mengkritik anggaran di Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja, pemulangan TKI anggarannya 3 miliar, biaya pemulangannya cuma 500 juta. Yang 2,5 miliar gitu ya, ternyata justru untuk rapat-rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjadin, yang dinas gitu ya, ATK dan lain-lain. Ini pernah disampaikan Pak Jokowi di Istana Bogor gitu ya, di akhir Desember 2017 gitu ya. Nah ini apa? Nah, ini sebenarnya Pak Presiden kita mengkritik gitu ya. Ini ada struktur anggaran yang salah gitu di kementerian lembaga gitu ya. Mereka tidak mengacu peraturan Menteri Keuangan yang sudah mengatur bahwa struktur anggaran gitu ya, ada yang komponen utama, ada komponen pendukung, itu kan ada batasannya. Komponen pendukung itu maksimalkan 45% dari total biaya outputnya gitu ya. Kalau yang justru yang di pemulangan TKI ini agak aneh, anggaran untuk itu 3 miliar, tapi untuk biaya pemulangannya yang biaya intinya, biaya utamanya cuma 500 juta. Justru biaya pendukungnya untuk rapat-rapat segala macam yang 2,5 miliarnya gitu ya. Ini pernah disampaikan oleh Pak Jokowi ya, seperti itu. Bahkan Kementerian Pendidikan ketika itu jabat Pak Anies Baswedan juga pernah juga menghitung gitu ya, untuk pemberian penghargaan kepada guru, dosen, tenaga pendidik gitu ya, pustakawan, itu jumlah duitnya untuk pemenangnya cuma tidak seberapa, tapi untuk penyelenggaraan event itu gitu ya, itu butuh biaya yang lebih besar gitu ya. Pernah disinggung seperti itu ya. Ini juga terkait dengan value for money juga sebenarnya ya. Oke, sekarang untuk terminologi, istilah-istilah pendefinisi Anda bisa lihat di PMK di pasal 1 PMK nomor 22 tahun 2021 tentang ketentuan umum gitu ya. Apa yang dimaksud dengan EK itu Anda bisa baca ya. EK adalah proses gitu ya. Proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya gitu ya. Untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Sedangkan definisi kinerja anggaran sendiri itu adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran KL yang tertuang di dalam dokumen anggaran, ya dokumen anggaran baik itu RKKL maupun DIPA gitu ya, seperti itu. Kinerja sendiri didefinisikan ini merujuk kepada PP 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKKL. Kinerja adalah adalah prestasi kerja berupa keluaran ataupun dari kegiatan atau program dan hasil outcome dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur gitu ya. Nah, ini merujuknya kepada PP 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKKL. EK sendiri ini punya dua fungsi gitu ya. Nah, fungsinya proofing dan improving. Dan jenisnya ada dua, ada EK reguler dan EK non reguler. Nah, untuk fungsi proving gitu ya, ini bertujuan untuk membuktikan membuktikan dan mempertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas gitu ya kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan untuk yang improving, peningkatan kualitas, ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan KKL, gitu ya. Dan juga sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan, khususnya terkait dengan kebijakan alokasi anggaran. Ya, jadi kalau kita dulu di DJA ya Bapak dulu di DJA, ketika di bulan Februari Maret kita menyusun pagu indikatif kementerian lembaga, selalu kita melihat hasil EK, hasil evaluasi kerja anggaran, ya. Jadi
hasil evaluasi kinerja anggaran itu dijadikan sebagai umpan balik ya, feedback untuk menyusun anggaran di tahun berikutnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya di tahun yang lalu daya serap anggarannya tidak optimal, capaian outputnya juga tidak optimal, apa yang kita harus kasih anggaran lebih besar dibanding tahun yang lalu kepada KL yang bersangkutan, gitu ya. Nah itu logikanya di situ, ya. Itu contoh nyatanya. Oke. Nah, posisi strategis MONEF kinerja. MONEF kinerja ini ya kalau digambarkan seperti ini. Tadi ada fungsi MONEF kinerja ada 2 plus. Nah, ini ditambah ada fungsi rewarding dan satu lagi ada tambahan bahan pertimbangan pemberian tukin dan insentif gitu ya. Nah, jadi ada 4 ini fungsinya gitu ya. Ketika Bapak dulu menangani Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu ya, mereka sempat mendapatkan perbaikan tunjangan kinerja ya. Jadi karena mereka nilai kinerja anggarannya itu 2 tahun berturut-turut itu nilainya bagus gitu ya, akhirnya diusulkan kepada Presiden untuk diberikan kenaikan tunjangan kinerja gitu ya. Kalau nggak salah dulu dari 50% dari standar Kementerian Keuangan, terus dia naik jadi 65% gitu ya. Lumayan itu, di tengah jalan peraturan presidennya turun dan dia berlaku surut. Dia mulai berlaku dari bulan Mei sampai Desember 2015 kalau nggak salah, 2015 atau 2014 gitu ya, Bapak ketika menangani LIPI. Mereka dapat rapel tunjangan kinerja di akhir tahun itu. Lumayan gitu ya. Duitnya diambil dari mana? Nah, duitnya diambil dari BA99 gitu ya. 99.0 berapa tuh? 01 atau 02. Pokoknya yang dikuasai oleh Ditjen Anggaran gitu ya. Itu ya. Jadi pernah dilakukan seperti itu. Terus MONEF kinerja merupakan instrumen PBK bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari anggaran pemerintah. MONEF kinerja juga sebagai peringatan dini lah gitu ya, early warning terkait capaian kinerja anggaran tahun berjalan. Jadi misalnya di semester pertama sekitar bulan Juli itu dilakukan evaluasi gitu ya. Nah, logikanya kan setelah 1 semester harusnya capaian outputnya di atas minimal 50%. Kalau ada kementerian lembaga capaian outputnya masih di bawah 50%, setelah semester 1, setelah bulan Juli itu ya, itu early warning gitu. Wah, KL ini dari serap anggaran capaian outputnya ini agak berat, ini bisa sampai akhir tahun, maka harus digenjot gitu ya. Nah, itu early warning gitu ya. Terus yang ketiga, MONEF kinerja ini juga sebagai umpan balik anggaran di tahun mendatang ya. Jadi untuk terkait dengan penetapan alokasi anggaran KL di tahun berikutnya ya. Itu keempat, bahan pertimbangan penetapan kebijakan alokasi anggaran dan pemutusan KL ya. Ini posisi strategis MONEF kinerja anggaran. Siapa yang melakukan? Nah, tadi Bapak sudah bertanya sama Prima tadi ya, Prima ya. Siapa yang melakukan EKA gitu ya? Jadi sudah dijawab oleh internet Bapak katanya tidak stabil lagi. Ya udah, izin ya Bapak matiin lagi ya. Ini jaringannya kurang bagus. Jadi untuk EKA reguler itu dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga. Sedangkan untuk yang non reguler itu dilakukan oleh Menteri Keuangan, Ceki, DJA. Penyampaian hasil EKA untuk setiap tingkat evaluasi ini dilaksanakan melalui aplikasi Smart ya, yang dikelola oleh DJA gitu ya. Di perumusan atau finalisasi PMK 249 dulu pernah disampaikan gitu ya, pernah sampaikan bahwa ada beberapa pertimbangan dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja ya.
Jadi dari sisi aspek legal, ini ada peraturan Menteri Keuangannya yang menjadi payung hukumnya untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Tapi selain itu juga si KL gitu ya, ini kan untuk melakukan self evaluation yang ketiga hal penting yang perlu menghasilkan informasi penting yang dia butuh, ini ya aksi. Makanya ada yang namanya aplikasi monitor kinerja anggaran dulu ya, sebelum kemudian diganti menjadi nama Smart gitu ya, aplikasi Smart. Dan prosesnya juga kredibel itu ya, prosesnya kredibel untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya. Jadi self evaluation yang kredibel itu digunakan untuk menghasilkan informasi penting. Terus prosesnya juga untuk menghasilkan informasi tersebut juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan satu lagi untuk proses evaluasi dia dibantu dengan teknologi informasi, dalam hal ini aplikasi Smart gitu ya. Itu ya. Jadi aplikasi Smart ini termasuk aplikasi yang lumayan membantu lah gitu ya. Jadi ketika dulu ada UKP 4 dulu ya, unit kerja presiden ya, yang diketuai oleh Pak Profesor Dr. Mahfuz Subroto gitu ya, dia menggunakan aplikasi monet anggaran itu ya, monet kinerja anggaran itu untuk melakukan penilaian ya, penilaian kepada KL-KL, kepada menteri-menteri pimpinan lembaga seperti itu. Jadi dulu di zaman Pak SBY yang melakukan penilaian adalah UKP 4 gitu ya. UKP 4 kerja presiden tentang apa itu? Ada dari ini singkatan unit kerja presiden tentang penguasaan pembangunan, kalau nggak salah begitu deh, gitu ya. Nah, dia menilai mana KL-KL yang dapat rapot hijau, dapat merah atau kuning gitu ya. Nah, dia menggunakan aplikasi Smart ini untuk melihat sudah secara real time detik ini berapa daya serap anggarannya. Udah langsung ketahuan gitu ya. Berapa outputnya, capaian outputnya. Nah, itu di zaman Pak Dr. Mahfuz Subroto ya, di zaman Pak SBY. Nah, kemudian kalau sekarang sepertinya juga masih ya, tapi UKP 4-nya sudah dihapuskan, timnya berganti ya, jadi apa, zaman Pak Jokowi pertama menjadi TEPA kalau nggak salah dulu ya. Nah, seperti itu masih ya. Nah, kalau sekarang sepertinya timnya udah nggak ada lagi ya. Nah, silakan kembalikan lagi ke tusinya Kementerian Keuangan gitu ya untuk melakukan penilaian punishment. Oke, ini evaluasi kinerja yang reguler dan non reguler ya. Ini contoh yang non reguler ya. Ada EK yang dilaksanakan atas tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan CKDJA sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu. Misalnya ada evaluasi terkait efektivitas padat karya gitu ya, bantuan pelatihan pertanian, tol dan segala macam gitu ya. Terus berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran reguler, kemudian dilakukan penilaian terhadap kinerja anggaran tingkat KL, tingkat level eselon 1 dan level satker gitu ya. Itu ada beberapa aspek dan tingkatan kinerja. Untuk aspek tadi ada 3, implementasi, manfaat, dan konteks. Ada tingkatan kinerjanya, ada level KL, level unit eselon 1, dan level satker gitu ya, seperti itu. Untuk objeknya sendiri ya, dan variabel pengukuran ya, ini untuk yang variabel aspek implementasi ada 4, ada capaian output, ada daya serap anggaran, ada efisiensi, ada konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan ya. Jadi untuk definisinya sendiri, EK aspek implementasi ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja terkait penggunaan anggaran dan capaian outputnya ya. EK sendiri dilaksanakan untuk level unit eselon 1 dan level satker ya.
Ada tahapannya, ada 6, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengumpulan dan penilaian, analisis, penyusunan rekomendasi, dan pelaporan. Itu ya, dia Anda bisa baca sendiri. Untuk tahapan evaluasi aspek implementasi, ya, ada tambahan, ada rekomendasi, ya, ada salah satu tahapannya itu, ya, ini juga ada rekomendasi yang diberikan dalam rangka EK aspek implementasi untuk tahun sebelumnya. Ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan, menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya, ya, sehubungan dengan ketersediaan anggaran, ya. Jadi target kinerja harus diperhitungkan, jangan terlalu tinggi, jangan pula terlalu rendah gitu ya. Apalagi mungkin kalau di zaman pandemi COVID kan ada kebijakan pemotongan anggaran gitu ya. Pemotongan anggaran, set blocking, penghematan, terus pemotongan anggaran gitu ya. Nah, biasanya target kinerjanya itu dari Bappenas tidak mau diturunkan, tapi duitnya udah terlanjur dipotong. Nah, itu kan nggak masuk juga logika gitu kan. Oh, anggarannya dikurangi, tapi target kinerjanya masih tetap sama. Berat bagi KL gitu ya. Seperti itu. Jadi contoh dulu ketika menangani LIPI, ada kebijakan Menteri Keuangan yang menetapkan sumber-sumber penghematan itu antara lain didapat dari efisiensi perjalanan dinas, gitu ya. Ternyata pimpinan di LIPI menolak keras, gitu ya. Oh, nggak bisa, struktur anggaran di LIPI agak berbeda. Karena apa? Karena peneliti-peneliti itu kalau mereka kan melakukan penelitian di luar daerah gitu ya, dan perlu difasilitasi, didanai dengan anggaran perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinasnya dipotong, terus peneliti nggak bisa dong pergi ke tempat objek yang diteliti gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya Menteri Keuangan juga merespon itu gitu ya. Ya, Menteri Pimpinan Lembaga kan bertanggung jawab terhadap anggaran yang dikelolanya gitu ya. Jadi let's do the manage gitu ya. Silakan LIPI melakukan penyesuaian gitu ya, ngambil dana dari manalah gitu ya untuk efisiensi seperti itu ya. Oke, terus juga yang nomor 3 yang C, mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target kinerja serta menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja ya. Rekomendasi yang diberikan dalam rangka EK aspek implementasi tahun anggaran berjalan ini ditujukan sebagai bahan masukan untuk kebijakan tahun anggaran berjalan. Artinya apa? Ini Menteri Pimpinan Lembaga kemudian menindaklanjuti dengan melakukan revisi anggaran di tahun anggaran berjalan gitu ya. Jadi seperti kayak LIPI tadi, dia melakukan penghematan juga dan kemudian pemotongan anggaran. Kemudian juga dia menyesuaikan anggaran yang tersedia, yang masih tersedia untuk mengamankan target-target kinerja mereka, gitu ya. Misalnya contohnya tadi kayak peneliti LIPI melakukan penelitian untuk mencari spesies baru, gitu misalnya ya. Nah, mereka melakukan penelitian di gua-gua tertentu di daerah-daerah terpencil, gitu ya, sampai berapa hari, gitu ya, sampai berminggu-minggu, gitu ya. Nah itu bisa, gitu ya. Itu contoh nyatanya gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari kementerian lembaga masing-masing. Sekarang kita masuk ke aspek manfaat. Per definisi EK atas aspek manfaat adalah EK yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi, ya, mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program KL, gitu ya. EK aspek manfaat ini dilaksanakan untuk kinerja anggaran di level KL dan unit eselon 1. EK aspek manfaat dilakukan dengan mengukur variabel capaian sasaran strategis untuk level KL dan sasaran program untuk tingkat unit eselon 1, gitu ya. Itu aspek manfaat. Tahapannya juga sama dengan aspek implementasi, ada 6 tahapan.
dari mulai persiapan sampai dengan pelaporan. Ya, Anda bisa baca sendiri tahapannya. Ya, nah, rekomendasi yang diberikan dalam rangka EK atas aspek manfaat untuk tahun anggaran sebelumnya, ya, jadi bukan untuk tahun anggaran berjalan gitu ya. Kalau yang aspek implementasi tadi untuk tahun anggaran berjalan juga, gitu ya, yang melakukan revisi anggaran. Nah, untuk aspek manfaat ini untuk tahun anggaran sebelumnya. Nah, ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, terus menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya, sehubungan dengan ketersediaan anggaran. Ketiganya, antisipasi kendala dan faktor pendukung yang mungkin akan memengaruhi tercapaian target kinerja, dan terakhir menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan ya untuk mencapai target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Ya. Terakhir ini aspek konteks. Nah, aspek konteks ini kita yang masih agak menurut Bapak ya, aspek konteks ini yang mungkin harus terus dibenahi gitu ya. Aspek konteks ini berdefinisi EK atas aspek konteks merupakan EK yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas. Nah, ini ya, kualitas informasi kinerja. Nah, ini itu kualitas informasi kinerja terkait juga dengan yang namanya perumusan logic model itu ya. Logic model, atau kalau dulu ada namanya ADIK RKKL, penataan arsitektur dan informasi kinerja RKKL gitu ya. Nah, ini harus dilakukan secara menerus gitu ya, karena dia dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan pemerintah seperti itu masih relevan enggak gitu ya, rumusan outcome-nya misalnya seperti itu ya. Nah, boleh jadi kalau dia tidak relevan ya bisa ya kementerian lembaga itu dibubarkan gitu ya, bisa seperti itu, atau bisa dilebur gitu ya. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup itu kan dia dilikuidasi bergabung dengan BA 029 Kementerian Kehutanan gitu ya, kemudian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK gitu ya, seperti itu bisa ya. Kalau memang bagian anggaran tertentu ini tidak relevan lagi, bisa dibubarkan gitu ya. Pernah nggak mendengar seperti itu? Ada bagian anggaran yang dihapus gitu. Pernah dengar? Kalau di zaman Pak Gus Dur dulu Departemen Penerangan sama Departemen Sosial dihapuskan, betul nggak? Masih ingat nggak? Zaman Pak Gus Dur gitu ya. Nah, kalau di zaman Pak Jokowi, Kementerian itu tadi ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dilikuidasi bergabung dengan Kementerian Kehutanan, namanya berubah jadi KLHK gitu ya. Kalau nggak salah juga bagian anggaran untuk BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, ini juga sudah dibubarkan ya, sudah dihapus. Dikembalikan lagi dia ke kementerian teknisnya, Kementerian PU, Pera gitu ya, seperti itu. Jadi bisa ya. Kalau misalnya pembentukan bagian anggaran yang baru juga bisa, BPIP gitu ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, itu kan dulu masih di Seknek gitu ya. Nah, sekarang dia punya bagian anggaran sendiri. Seperti itu. Ya, tergantung dengan dinamika perubahan ya dan kebijakan pemerintah seperti itu. Objek yang menjadi objek untuk aspek konteks adalah ini EK aspek konteks dilaksanakan untuk tingkat level KL dan level unit eselon 1. Ya. Nah, kualitas informasi apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini pertama terkait dengan ketersediaan rumusan informasi kinerja. Kedua, ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator. Ketiga, kejelasan rumusan informasi kinerja. Ya, nah, rumusan kinerja harus jelas kondisi yang ingin dicapai, jelas pula apa yang ingin diukur, satuannya juga jelas dan dapat diukur dalam satu tahun anggaran. Keempat, relevansi rumusan info kinerja dengan rumusan info kinerja yang didukungnya.
dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk pula perubahan kebijakan pemerintah. Dan terakhir, keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam dokumen anggaran gitu ya, baik itu di FKKL dan di DIPA-nya. Itu aspek konteks gitu ya. Tahapannya ada 5 saja gitu ya. Jadi penilaian dan pengukuran nggak ada gitu ya. Ya, persiapan, pengumpulan data, analisis, penyusunan rekomendasi dan pelaporan. Ya, ada penyusunan rekomendasi untuk perbaikan kualitas informasi kinerja dalam PKL tahun anggaran berjalan berkenaan dan atau periode selanjutnya. Itu tahapan evaluasi aspek konteks gitu ya. Untuk NKA tadi udah Bapak sampaikan gitu ya. Penilaian kinerja anggaran, proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran baik itu di level KL, level eselon 1 dan Satker. Nah, ini kriterianya kelompokannya itu kalau di atas 90 sangat baik, di bawah 50 sangat kurang, 60 sampai 80 cukup, 40 sampai 90 baik, 50 sampai 60 kurang gitu ya. Itu terkait nilai kinerja ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak mungkin perlu waktu sebentar untuk ini ya, untuk ke portal akademik dulu ya. Mudah-mudahan Iqbal sudah kirimkan, udah Iqbal ya ininya screenshotnya ya, screenshot. Dan Iqbal sudah selesai. Mungkin yang ingin bertanya silakan, boleh open mic, juga boleh menuliskan di chat gitu ya, serah gitu ya. Nah, Bapak mungkin butuh waktu sekitar 5 menit lah untuk ke upload screenshot ini ya, screenshot bukti pembelajaran kita pertemuan ke-8 gitu ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya nggak? Atau memberikan masukan? Atau mengoreksi mungkin kalau memang ada referensi yang lebih update gitu ya. Silakan, nggak apa-apa, nggak usah ragu, nggak usah malu-malu gitu ya. Ini kita proses belajar gitu ya. Oke, ini bukti PJJ berapa nih? 8 ya? 11, 6, 09, 3 KBN. Monef. Oke. Pak cek dulu ya di portal. Nah, presensinya ada yang belum nggak? Oh, aman semua ya. 27 hadir semua. Oke. Terus portal presensinya kuliah PJJ 669. Oke, evaluasi kinerja anggaran berdasarkan MK 22 21. Oke, Bapak simpan dulu ya. Oke, aman. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, Bapak selesaikan yang tadi ya, tinggal sedikit lagi. Kita sampai nilai tadi ya, nilai kinerja. Ya. Oke, sekarang hubungan tingkat evaluasi, informasi kinerja dan aspek evaluasi ya. Jadi di sini tingkat evaluasi kinerja anggaran level KL ini informasi kinerjanya adalah SS ya, sasaran strategis, dan IKSS. Dia mengukur aspek manfaat. Untuk level unit eselon 1, informasi kinerja anggarannya berupa SP, sasaran program, dan ISP, indikator sasaran program.
dia mengukur aspek manfaat. Untuk unit eselon 1 juga dia ada aspek implementasi yang mengukur aspek implementasi. Informasi kinerja anggaran yang perlu diperhatikan adalah output program dan IOP-nya, indikator output program. Sedangkan di level Satker, informasi kinerja anggarannya adalah KRO dan RO, dia mengukur aspek implementasi. Nah, ini ada tanda huruf merahnya ini ya, dalam EK tidak semua aspek evaluasi dilaksanakan di setiap tingkatan kinerja karena adanya perbedaan info kinerja yang dapat diukur pada setiap tingkatan EK. Jadi untuk level KL gitu ya, dia hanya mengukur aspek manfaat saja, aspek implementasi tidak gitu ya. Unit eselon 1 yang dua-duanya, baik itu aspek implementasi maupun aspek manfaat. Sedangkan untuk level Satker hanya aspek implementasi saja gitu ya. Mengukur 4 tadi ya. Ada apa? Ada daya serap anggaran, capaian output, ya, konsistensi antara perencanaan dan ini ya, konsistensi antara pelaksanaan dan perencanaannya gitu ya, seperti itu. Oke, kita bisa lewatin lagi. Ini penjelasannya, ya. Oke, bisa kita lewati. Dalam EK atas aspek konteks, dilakukan evaluasi terhadap kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam EKKL. Dalam evaluasi ini, hasil evaluasi lebih efektif jika dilakukan terhadap informasi kinerja yang dimiliki tingkat di bawahnya, gitu ya. Dengan demikian, pada EK atas aspek konteks tingkat KL, evaluasi dilaksanakan terhadap informasi di level tingkat unit eselon 1, mulai dari sasaran strategis sampai dengan output program gitu ya. Sedangkan untuk level EK aspek konteks di level unit eselon 1 atau program, dia akan melakukan evaluasi terhadap informasi kinerja di tingkat unit eselon 1 program dan tingkat di bawahnya, tingkat Satker, yaitu dari output program sampai dengan KRO dan O-nya seperti itu. Ya, jadi evaluasi aspek konteks ini kalau kita sederhanakan, dia evaluasi kinerja dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi, gitu ya, relevansi mulai dari input, proses, output, gitu ya, outcome, ya, hasil, gitu ya, dengan dinamika perkembangan keadaan. Jadi harus secara keseluruhan dilihat seperti itu, ya. Itu aspek konteks. Nah, untuk evaluasi kinerja anggaran non reguler, ya, ini tadi sudah sempat kita singgung gitu ya. Menteri Keuangan menetapkan ruang lingkup objek waktu pelaksanaan dan tujuan evaluasi. Terus data dan hasil EK dapat digunakan untuk mendukung data dan hasil EK reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan EK non reguler, ya. Evaluasi kinerja anggaran non reguler seperti itu, ya. Ini tahapannya, Anda bisa baca, ada 5: persiapan, pengumpulan data, analisis, penyusunan rekomendasi, dan pelaporan. Data dan informasi EK, gitu ya. Ini terkait data ini yang perlu diwanti-wanti, gitu ya. Perlu hati-hati juga karena seringkali Satker di kementerian lembaga itu asal isi, gitu ya, asal isi data capaian output, gitu ya. Makanya biasanya treatmentnya adalah setiap 3 bulan sekali DJA itu melakukan rekonsiliasi, gitu ya, rekonsiliasi dengan KL. Kami dulu di LIPI itu dengan bagian evaluasi, ya, dengan kabak evaluasinya di Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI. Kita ketemuan 3 bulan sekali, kita cek, ya, kita konfirmasi udah benar nggak nih capaian outputnya di masing-masing Satker di lingkup LIPI, gitu ya. Kalau ada capaian outputnya yang angkanya agak aneh gitu, kita tanyakan di situ, gitu ya, seperti itu, ya. Biasanya sih yang perlu hati-hati adalah dalam pengisian input realisasinya, seringkali asal isi, gitu ya, seperti itu.
Menteri Keuangan dapat meminta aparat pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut hasil EK gitu ya. Terus yang poin ketiga ini, bila terdapat penghapusan atau pembubaran KL atau unit eselon 1 atau Satker dalam tahun anggaran berjalan, maka EK tetap dapat dilakukan, tapi dikeluarkan dari perhitungan untuk nilai kinerja di tingkat atasnya. Jadi hanya untuk di Satker itu saja gitu ya. Itu ya. Hasil evaluasi kinerja anggaran ini digunakan untuk pertama itu penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan. Ya, ini hasil EK ini akan dibahas bersama dengan Bappenas, ya, dengan Bappenas. Kalau Bappenas sendiri berkepentingan gitu ya. Jadi kalau di PP 17 tahun 2017 di pasal 5-nya itu disebutkan bahwa evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja anggaran serta kebijakan tahun anggaran berjalan itu ya dilakukan oleh bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Jadi Bappenas terkait dengan EKP evaluasi kinerja pembangunan, sedangkan Kementerian Keuangan CKIDJA itu evaluasi kinerja anggaran. Hasil evaluasi itu dibahas bersama untuk bahan penyusunan ini tadi ada 4 gitu ya, penyusunan tema, sasaran, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan ya tahunan yang direncanakan. Terus hasil EK juga digunakan untuk penyusunan review angka dasar ya. Nah, penyusunan review angka dasar dalam rangka juga nantinya angka dasar tadi akan dimasukkan ke dalam pagu indikatif kementerian lembaga gitu ya. Terus yang ketiga, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan. Ini terutama untuk menentukan kelayakan anggaran atas RO dan output program ya. Dan yang keempat, pemberian reward and punishment ya, terutama untuk pemberian apresiasi dan garing atau pengenaan hukuman dalam bentuk financial maupun non financial. Ya, ada note, ada catatan ya di situ bahwa baru butir keempat yang benar-benar sudah dilaksanakan. Untuk butir 1 belum dimanfaatkan karena ini terkait dengan EKP gitu ya yang dilakukan oleh Bappenas ya, evaluasi kinerja pembangunan ya, sedangkan butir 2 dan 3 perlu optimalisasi aspek implementasinya agar kualitas perencanaan alokasi anggaran itu akan semakin meningkat gitu ya. Jadi penyusunan review angka dasar ini kadang-kadang agak merepotkan gitu ya, agak merepotkan kalau Bapak bilang gitu ya. Jadi tantangan besar gitu ya di DJA adalah bagaimana menyusun pagu indikatif KL itu yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ini biasanya seringkali kita mengalokasikan di pagu indikatif itu angkanya dianggap terlalu kekecilan gitu ya bagi KL gitu ya. KL-nya protes ketika dilaksanakan pertemuan 3 pihak trilateral meeting. Ini gimana sih Kementerian Keuangan, kami minta segini kok dikasih sekian gitu ya. Seperti itu. Jadi kita jadi seperti musuh bersama gitu ya ketika dilaksanakan trilateral meeting itu ya. Bappenas biasanya lebih mendukung KL gitu ya. Lebih mendukung KL karena ya mereka juga ingin anggarannya dari tahun ke tahun semakin meningkat gitu ya. Nah, tapi di kita tunggu dulu gitu kan, kita terbatas kemampuan keuangan negara gitu ya. Jadi kita benar hitung benar-benar untuk ini ya kebutuhan angka dasarnya, kebutuhan 001 dan 002. 001 itu terkait gaji dan tunjangan, 002 itu terkait dengan keperluan sehari-hari perkantoran agar dialokasikan secara cukup gitu ya. Seperti itu. Nih ya. Ini tantangan lah seperti itu ya. Kalau di DJA itu kalau sesuatu yang sulit nggak bisa kita bilang sulit gitu ya. Ini pekerjaan yang menantang gitu ya. Terus kalau ada pekerjaan yang berulang-ulang sampai dinamikanya luar biasa,
banyak gitu ya. Jadi kalau biasanya menyusun exercise pagu indikatif Kementerian Lembaga itu kita bisa menyusun sampai versi 12 gitu ya. Versi 12 itu artinya versinya memang alternatif 1, 2, 3 sampai 12 gitu ya. Mau dipakai yang di mana seperti itu. Saking dinamisnya gitu ya. Jadi nggak usah heran gitu ya. Jadi memang ya itu pekerjaan yang menantang gitu ya. Menantang dan dinamikanya lumayan tinggi ya, seperti itu. Oke, terakhir mungkin itu slide yang terakhir, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, menambahkan, silakan. Di tempat Bapak lagi azan sholat zuhur ya. Udah waktunya, mungkin udah jam berapa nih? 12 lewat? Oh, belum ya, 11.58. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat. Indah mana sih Indah? Udah lama Bapak enggak dengar suara Indah Mulia. Dulu pernah jadi PIC kayaknya Indah ya? Hadir, Pak. Gimana Indah? Mana UTS kemarin? Pesimis, optimis? Biasa-biasa aja. Tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah, moderat aja ya. Ya tadi Bapak bilang katanya untuk menetapkan target jangan terlalu tinggi hingga sulit dicapai, jangan pula terlalu rendah sehingga gampang dicapai. Yang moderat saja gitu Indah ya. Yang tengah-tengah saja gitu ya. Ya mudah-mudahan sih baiklah ya nilainya gitu ya. Kalau Bapak sih cuma bisa bantu di nilai aktivitas gitu ya. Makanya ada yang bertanya, Pak, kalau UTS-nya nilainya jatuh, boleh nggak Pak minta tugas tambahan gitu ya? Nah, biasanya Bapak jawab, kalau tugas tambahan kan itu unsur aktivitas gitu ya, bukan unsur untuk menambah nilai UTS atau UAS gitu ya. Kalau nilai aktivitas biasanya Bapak inilah pengertian lah sama mahasiswa yang Bapak ampuh gitu ya. Jadi Bapak nggak pelit-pelit amat lah gitu untuk nilai aktivitas seperti itu ya. Ada Iqbal mungkin? Ini penyambung lidah rakyat nih Iqbal kayaknya. Gimana Iqbal? Iya Pak, ada satu pertanyaan Pak. Gimana Iqbal? Tadi kan yang di bagian EK reguler itu keterangannya paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Iya. Pak. Itu ada maksimalnya nggak Pak? Ya biasanya sih ya sesuai kebutuhan juga sebenarnya. Kalau dibilang 2 kali ya bisa 3 kali gitu ya. Ya nggak ada maksimalnya sih Iqbal ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi biasanya kita kalau Bapak dulu nangani LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup, ya kita biasanya diundang, DJA itu diundang ketika mereka melakukan EK reguler itu gitu ya, hasilnya mereka sudah dapat, mereka minta masukan dari DJA seperti apa gitu ya, memberikan rekomendasi ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali lah, tapi jarang lah sampai 4 kali gitu Iqbal ya. Seperti itu. Terus sekalian penyebab dilakukannya EK reguler lebih dari 2 kali itu biasanya apa ya Pak? Ya ini terkait mungkin ada kebijakan di tahun anggaran berjalan yang mungkin mereka juga anggap wah ini agak repot nih kalau bisnis as usual gitu ya. Kalau ini harus misalnya ada kebijakan Menteri Keuangan terkait pemotongan anggaran gitu ya. Kami anggaran sudah terbatas nih. Kalau dipotong lagi nanti pasti akan mempengaruhi target-target kinerja yang sudah ditetapkan gitu ya. Terus gimana caranya? Ya, tentu saja kan kita harus melakukan penyesuaian. Di satu sisi kita juga harus memenuhi mengamankan arahan atau kebijakan Menteri Keuangan. Di satu sisi juga kita harus ya bisa menjamin gitu bahwa target-target kinerja yang dibebankan di Kementerian Lembaga Mitra Kerja kita itu juga bisa tercapai gitu ya. Hasilnya kita sisir gitu ya dari anggaran mereka tersedia dan berdasarkan mungkin data-data informasi yang tahun yang lalu gitu kan kita bisa lihat wah ini sebenarnya anggaran untuk output ini kegedean nih tahun kemarin dengan alokasi sekian kok bisa tercapai. Nah, seperti itu kita ngasih masukan seperti itu biasanya Iqbal ya, berikan masukan kepada si KL Mitra Kerja kita gimana caranya mereka dengan anggaran yang tetap yang dipotong walaupun dipotong anggarannya ya tapi tetap masih aman untuk target-target capaian kinerja mereka seperti itu Iqbal ya. Itu contoh-contoh nyatanya.
Oke, teman-teman yang lain, mungkin Iqbal bisa menjawab mudah-mudahan. Ya, ini kalau tadi Bapak mulainya jam berapa itu ya? Jam 10.26 tadi ya. Artinya Bapak sebentar lagi sudah bisa tutup di portal akademiknya. Masih ada waktu 8 menit. Mungkin ada yang Bayuan ini, harusnya Bapak bertanya sama Bayuan ini. Bayuan kan KTTA-nya terkait Eka nih. Betul nggak? Mana si Bayuan? Bapak belum dengar suaranya nih. Mana Bayuan ya? Ada di kelas ini kan? Bukan? Apa di kelas 5-10? Iya Pak, di kelas ini. Bener ya? Kelas ini ya? Iya Mana Pak. Bayuan? Ada suaranya. Bayuan? Videonya hidupin dong. Tadi Bayun bilang agak putus-putus, terus mic-nya juga error. Putus-putus. Oh ya wis lah. Nah, ini dia yang khusus KTTA-nya membahas Eka gitu ya. Jadi Bapak mau bertanya gitu masih si Bayuan. Karena Bayuan ini lumayan susah dapat datanya gitu ya. Kasihan juga Bapak. Dia kayaknya mahasiswa yang paling paling keringat dingin gitu ya, mengeluarkan keringat dingin yang paling banyak. Karena di hari-hari terakhir dia belum punya dapat data gitu ya. Data EK-nya belum dapat dari KPPN Jakarta berapa ya? Jakarta 4 apa Jakarta 2 ya? Bapak lupa. Nah, akhirnya ya terpaksa Bapak harus turun tangan gitu ya. Karena mahasiswa bimbingan Bapak KTTA kan, Bapak minta sama teman Bapak udah Aang Prabudi Sanusi gitu yang di sana, tolong dong dicariin data EK untuk mahasiswa bimbingan saya nih, kalau dia nggak dapat data itu kasihan nih, masa udah perjuangan 6 semester di PKN STAN gugur DO gara-gara KTTA. Wah, rupanya omongan Bapak didengar gitu ya. Akhirnya pagi itu langsung dikerjakan oleh teman Bapak dan sekitar jam 9 itu udah dapat datanya, langsung Bapak kirimkan ke Bayuan. Bayuan langsung kejar target juga, akhirnya jam 10 malam gitu ya baru selesai gitu ya. Ini ceritanya ini juga gitu ya, dramatis juga si Bayuan ini. Saya yang orangnya nggak ada ya, kalau ada bisa konfirmasi gitu ya. Ada Bayuan? Belum ya? Belum ada dia. Oke, dah Bapak ke portal dulu ya. Mungkin Bapak tutup dulu biar aman, biar nggak teriak-teriak ininya alarmnya gitu ya. Oke, ada yang mungkin ingin bertanya lagi atau memberikan tambahan, masukan, kritikan nggak apa-apa. Bapak seneng kok kalau ini Bayuan sudah ada, tapi suaranya nggak ada nih. Bayuan boleh open mic 03 Bayuan. Ada nih. Coba Bayuan. Mana suaranya? Nggak ada ya? Mana si Bayuan ini? Nggak ada suaranya. Ada informasi nggak? Bulan Agustus katanya Pak Direktur pengennya kita kuliah tatap muka lagi secara offline gitu ya. Dapat informasi itu nggak, Prima? Belum? Katanya UAS saja Pak yang offline, kuliahnya tetap online. Yang mana? Yang ahli program aja ya? Buat semuanya yang reguler itu UAS-nya katanya offline. Offline? Ada rencana begitu, betul ya? Iya Pak. Walaupun nanti cost-nya cuma berapa bulan gitu ya? Ya Prima ya? Soalnya habis UAS itu juga katanya ada kegiatan lagi Pak. Ada kegiatan di kampus, ada katanya ada KL Fest gitu, ada pengarahan dari BPP. Gitu. Ya wis lah, ramai lah, paling enggak kan nanti kan ada katanya mau diresmikan itu gedung pendidikan kita yang 8 lantai pas acara Desnatalis gitu oleh Menteri Keuangan gitu ya. Ya biar ramai lah jadi kampus lagi gitu kan. Udah kangen juga ya. Udah setahun berapa? 3 semester kita ya online ini. Prima ya? Bener. Semester 4, 5, 6 gitu. 4 lebih Pak. 4 masih? 4 lebih. Kan 2, 3, 4, 5. Sama 6 nih kan lagi jalan. Oh ya. Ya udah inilah gitu ya. Dan memang banyak penelitian katanya hasil pembelajaran jarak jauh itu katanya kualitas ya pembelajaran jadi menurun gitu ya. Jadi menurun. Ya hasil penelitian seperti itu. Tapi kalau Bapak yang memang sudah terbiasa belajar secara online gitu ya. Bapak kan S1-nya UT, belajarnya jarak jauh juga. S3-nya ini lagi di UT juga gitu ya. Ini ngos-ngosan juga tuh ya.
Jadi ya lumayan Bapak kalau di UT itu ada 12 kali diskusi itu ya. Jadi kalau Bapak tayangin ini ya, diskusinya itu dari diskusi 1 sampai diskusi 12. Tugasnya itu ada tugas 1 sampai tugas 3 gitu ya. Tugas bobotnya itu yang tugas 1, 2, 3 ini yang lumayan besar 70%. Kalau diskusi cuma 20%, kehadiran 10%. Nah, ini bayangkan itu diskusinya sampai 12 gitu ya. Ini semalam minggu malam Bapak ngerjain ini diskusi 12 belum dinilai ya. Karena terakhir lumayan sih nilai Bapak ada 83 gitu ya. Tinggal nunggu diskusi ini ya paling nambahlah 1 mungkin 84 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi setengah mati juga gitu ya. Jadi kalau kuliah di UT gitu ya, tugasnya banyak banget gitu ya. Apalagi yang S3 ini luar biasa ya. Oke, itu mungkin ya pengalaman Bapak belajar secara online. Memang kualitas secara umum memang kalau pembelajaran tidak terbiasa pembelajaran jarak jauh ya memang menurun gitu ya, menurun. Tapi kalau memang si mahasiswanya memang aktif gitu ya, mau belajar sendiri gitu ya, sebenarnya nggak kalah juga gitu pembelajaran secara offline maupun secara online gitu ya. Kuncinya ada di masing-masing mahasiswa gitu ya. Itu pesan Bapak ya. Masih ada 1 menit lagi? Ada yang ingin menyampaikan unek-unek? Silakan. Malu-malu kayaknya ya. Oke lah, mudah-mudahan nanti bulan Agustus ya. Agustus ya, Prima ya? Atau bulan berapa? UAS perkiraan Agustus. Informasi Prima setelah pertemuan keberapa? Agustus ya? Kiranya. Kalau Agustus. UAS iya Agustus. Iya, kayaknya sih Agustus ya. Ya udahlah. Mudah-mudahan nanti bisa ketemuan lagi ya. Sebenarnya Bapak berat juga tuh KTTA itu membimbing kalau nggak ketemuan susah tuh ya. Karena kalau secara online ini